dan juga menghilangkan dugaan bahwa ini ada kekuatan yang bermain di belakang. Karena apa? KPK saja takut mengambil perkara ini. Nah ini parah ini. Mau bangunin KPK. Apa itu? KPK masih tidur. Masih tidur ya? Ketidakpercayaan itu sudah ada, kegaduhan sudah. Tidak inisiatif. Inisiatif kalau by law inisiatif KPK. Iya. Inisiatif KPK. Tapi disuruh ke Yaman. Kalau suruh ke Singapura atau suruh ke Swiss kan mungkin sudah. Kita buka gestur dengan pertanyaan mendasar. Mampukah hukum tegak lurus ketika yang disidik adalah penyidik itu sendiri? Kasus yang menyeret mantan Jampitsus ini membuka kembali kotak Pandora istilah lama, jeruk makan. Mampukah hukum tetap tegak? Saat penegak hukum menangani kasus internal, publik pertanyakan independensi dan transparansi. Benarkah prosesnya bebas dari konflik kepentingan? Simak perdebatan tajam yang memantik sorotan publik. Bukan orang ini atasannya ada kepentingan, ya diungkap semua aja. Ya. Pak Saud, secara regulasi kapan sebenarnya KPK bisa mengambil alih kasusnya? Jika memang mungkin ya publik sudah menunggu, jangan terlalu lama begitu, kapan harusnya KPK bisa bergerak? Ya kalau mereka berkali-kali Pak Susno mengingatkan kita di media yang saya lihat nih, saya nonton dia juga tiap hari juga. Pak Susno ada terus emang. Di antaranya yang beliau sebutkan. Kita saling tonton. Di antaranya yang paling beliau sering sebutkan itu kan, ini laporannya udah lama, dilaporkan ke 3 institusi, dilaporkan ke KPK, ke Polri, ke Kejaksaan dan seterusnya. Artinya kalau 3-3-nya itu bekerja dari awal atau mereka koordinasi, karena memang ada komitmen 3 institusi ini, kalau yang satu udah nangani, yang lain nggak boleh ngambil. Ya koordinasi lah. Ketika kemudian itu dilaporkan oleh si pelapor siapapun mereka kan sudah ngelapor tembusannya ke sini, tembusannya ini kan ada tembusan tuh. Dari tembusan itu kan bisa kita lihat mereka koordinasi. Oke, bro yang nangani ya. Bisa nggak okupasi kalau ada kejadian gini. Oke. Apapun komitmen mereka sekarang ditangani oleh kepolisian. Oke, kemudian itu jalan. Nah, ketika kemudian terjadi konflik kayak kemarin itu, kalau dia menyimpan pula datanya bagus, pengumpulan dan pengelolaan datanya bagus, mereka sudah mulai cepat sebenarnya waktu malam itu diundang, dia harus kirim sinyal kepada kita semua. Dia kan disebutnya hadir di konferensi pers, tapi dia nggak muncul gitu kan. Dia itu saya maksudkan KPK. Karena by law, menurut Undang-Undang pasal 10A itu, yang kemudian ditegaskan di situ, berwenang. Ya kan berwenang kan. Nah sekarang Mbak punya wewenang. Terus kemudian Mbak nggak menggunakan wewenang itu. Kejam nggak itu kayak gitu? Ya, jadi sebenarnya ini kata-katanya berwenang loh Mbak. Mbak berwenang mengambil alih satu. Tadi Pak Susno udah bilang potensi konfliknya tinggi. Terus kemudian kasusnya cukup lama, udah cukup lama memenuhi syarat kan, dilakukan penegak hukum. Terus potensi campur tangan penegak eksekutif lagi satu yudikatif. Dia udah memenuhi syarat sebenarnya untuk kemudian itu diambil alih. Oke, nggak ada soal ewu pakewu lah, ya kan? Kan sistem itu nggak boleh ewu pakewu. Sistem itu kan ada urutannya. Ya artinya mereka lihat walaupun ada SPDP online yang bisa dipantau oleh KPK, tapi SPDP online itu kan sama dengan robot aja, kita nggak proaktif. Ini kondisi sekarang kita harus proaktif, Mbak. Gitu. Jadi kalau menurut Anda ini sudah waktunya untuk diambil atau belum? Ya dari awal sebenarnya sudah diambil. Dan pasti kepercayaan naik. Naik. Iya. Karena mencegah terjadinya konflik kepentingan. Iya, betul. Kita akan simak ini ya pertemuan antara Kapolri dan Kejagung ya. Terima kasih. Udah nanti aja. Tuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersinergi. Demikian. Mengharuskan kita memang harus bersinergi. Dan
tentunya hari ini kita lengkapi pada teman-teman yang belum tahu bagaimana bersinerginya kami, inilah bentuk kami. Dan ini bukan hanya ini hari ini, setelah lalu-lalu kami begini. Cuma memang kami tidak terbuka dengan teman-teman di sini. Kita ini satu kesatuan. Tujuannya adalah memberi rasa aman di masyarakat, memberi suatu rasa adil di masyarakat. Kami mempunyai tujuan yang sama dan kami tidak bisa dipisah-pisahkan. Demikian. Tadi kita sepakat bahwa kita akan terus bersilaturahmi, setelah ini ditindaklanjuti di jajaran di tingkat provinsi maupun kabupaten. Karena kita juga menyadari bahwa banyak agenda-agenda program pemerintah yang tentunya juga harus kita jaga, harus kita kawal. Ya, harusnya kan silaturahmi kehangatan ini sering terjadi begitu ya, sering kita lihat pemandangan seperti ini. Tapi dalam kemasan kata silaturahmi hangat, apa pandangan Anda? Ini kan pihak kepolisian ini kan bukan sekali ini baru menghasilkan P21 dari ribuan kasus. Artinya gini loh, kenapa untuk satu kasus ini kemudian jadi kayak kelihatannya berisik banget gitu kan? Iya kan? Udah biasa kalau disidik oleh kepolisian tuh nanti dominis litisnya diserahkan ke kejaksaan. Tapi kenapa untuk kasus ini menjadi syarat? Oke, orang bilang ini kan soal MB gini Pak Saud, kata gitu kan. Oke, bisa jadi. Oh, ini kan kasus ini Pak Saud, bisa jadi. Artinya ada banyak framing yang melingkupi ini. Terus kemudian Pak Jaksa Agung bilang kami jangan dipisah-pisahkan. Yang misahkan itu siapa? Nggak ada yang misahkan. Tetapi ketika kemudian ada potensi konflik of interest, pasti akan terpisah-pisah. Karena perspektifnya penyelidik-penyidik itu kok jadi berbeda dengan perspektifnya penuntut, ya kan gitu kan? Penyelidik-penyidik kan kerjanya nggak gampang juga. Sampai berani pada hari yang sama 13 lokasi ketemu masa yang begitu besar. Itu nggak kerja 3 hari itu nggak. Itu kerjanya udah bulan-bulanan itu. Artinya kalau memang kita sama-sama ingin menegakkan apa yang kita sebut sebagai negara yang benar-benar menegakkan hukum menjadi pasti, hukum menjadi bermanfaat, hukum menjadi adil. Pertemuan seperti ini kita hargai sebagai akan diterima, bahwa saya akan memberi kerjaan kepada kamu loh. Ini punya potensi konflik loh. Yang nggak kita mau, kemudian mereka pelukan, terus kemudian kasusnya nggak jalan. Nah itu dia, jangan sampai seperti itu. Ada kacau itu. Wah, jangan-jangan silaturahminya ada kompromi. Ya, menurut Anda? Itu yang kita tidak maui. Nah, untuk menjawab kecurigaan masyarakat apa yang terjadi, walaupun kita percaya dengan Kapolri, sangat percaya. Dengan Jaksa Agung sangat percaya, tapi kan ketidakpercayaan masyarakat apa? Nah ini siapa yang harus jawab ini? Yang harus jawab KPK. Oh sudah saatnya ini sesuai perintah undang-undang saya ambil. Diambil, nggak akan ada yang protes kok. Polri tidak protes, kemudian Pak Jaksa Agung pun tidak sesak napas. Saya sekarang tuh membayangkan Jaksa Agung tuh seperti dapat beban ya, bukan Jaksa Agung aja. Seluruh jajaran Kejaksaan Agung itu, ini ibarat buah si malakana ya. Kalau dia proses gimana kata yang pro FA, dianggap ini menciderai. Kalau tidak diproses, ini citra organisasi akan hancur. Maka tolonglah KPK, selamatkanlah kejaksaan. KPK diminta ambil alih. Publik soroti potensi konflik kepentingan. Mampukah penegakan hukum tetap independen? Perdebatan memanas soal penanganan kasus mantan Jampitsus. Narasumber mempertanyakan, apakah KPK sudah saatnya mengambil alih perkara demi menjaga independensi, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap proses hukum? Benarkah langkah tersebut menjadi solusi terbaik? Simak perdebatan, argumentasi, dan dasar hukum yang disampaikan narasumber. Lalu, nilai sendiri berdasarkan fakta dan proses hukum yang berlaku. Gus yang dulu kenapa tidak dikembalikan? Ada apa? Nah ini menimbulkan problem. Ada apa ini? Jangan-jangan tidak salah masyarakat berprasangka, wah ini jangan-jangan didesain, jangan-jangan memang ada tujuannya dibuat begini. Banyak spekulasi di masyarakat. Dan tidak salah masyarakat berspekulasi seperti itu. Dia kan sehari-hari menghadapi problem kan. Langkah yang harus segera diambil KPK utamanya dalam menangani kasus dengan undang-undang yang ada ini sebenarnya yang dia tunjukkan ke publik bahwa dia memang menggunakan wewenangnya. Bagaimana bisa dijabarkan
Nah, kalau memang perlu penjelasan bisa panggil Pak Susno. Maksudnya kan kita konsultasi gratis ya. Gitu, tetap pelaksanaannya tetap elegan, nggak bikin kelihatan arogan. Di mana-mana pun pasti di dunia luar pun, bahkan kalau mau apa itu ngundang makan malam dulu, ya kan? Biasa lah kayak gitu. Ada totok kromo itu di dunia manapun ada. Ada totok kromo. Nggak usuk-usuk. Kamu lambat sambil alih, nggak bisa juga kayak gitu kan. Nggak bisa, jadi pasti orang ada istilahnya undermine, itu anggap remeh namanya, nggak boleh kayak gitu. Tapi ada proses tahapan, itu yang kita belum lihat. Per hari ini kita kan belum lihat kan. Iya. Orang nanya ke sana, Pak, FA di mana? Kok tanya gua? Tanya sana. Iya. Proses tahapan yang seperti apa yang ada kemudian sekarang perlu statement KPK kan kita dikejar masih memantau. Iya. Ya. Sampai kapan mantaunya? Sepak bola udah selesai. Nah, iya. World Cup aja udah selesai ya, udah ada trofinya. Gimana tuh Pak Susno jadinya? Jadi perlu waktu berapa lama lagi sih kemudian Hanya kasus ini bisa harus KPK clear? yang tahu. Jadi kayak gini, kalau maunya kita ya secepatnya, jangan biarkan gitu kejaksaan tersandra. Ya, kejaksaan sekarang ini kan tersandra ada. Ya. Tersandra, walaupun statement keluar kami akan profesional kayak apa-apa, tapi kan tidak segampang itu. Nah, udahlah. Kalau misalnya KPK turut campur, ikut membantu menyelesaikan masalah bangsa, ini udah jadi masalah bangsa loh. Kasus ini bukan lagi kasus FA ya, tapi sudah menjadi milik publik gitu kan. Jangan sampai kita terbelah karena permasalahan ini. Take over lah. Karena apa? Penggeseran apa namanya? Kalau take overnya apa ini? Pelanjutan, penggeseran, ambil alih. Ya. Ini kan kita cari istilahnya saja sampai sekarang belum ketemu. Apakah ini diambil alih? Apakah digeser? Apakah Pak yang jelas ini bukan pelimpahan? Kan pelimpahan nggak ada. Nah, jadi, ini kembali kita mundur dikit. Kenapa terjadi begini ya? Saya yakin ini bukan presiden yang nyuruh ini. Nggak mungkin lah. Kalau presiden kan pembantu hukumnya itu, penasihat hukumnya itu kan orang-orang hebat semua kan. Ada Pak Yusril, ada wakilnya Pak Yusril, ada menteri hukum gitu. Tidak mungkin gitu akan memerintahkan sesuatu Jadi yang kalau bukan melanggar. presiden? Ya nggak ada lah. Ya masa presiden mau melanggar hukum gitu, nggak mungkin lah. Ini kan tidak sesuai dengan marwahnya gitu. Oke. Jadi gimana Pak Saud? Kalau dalam waktu dekat ini kita juga belum bisa mendapatkan kepastian, apalagi tadi kata Anda ada mungkin 50 keterlibatan orang lain ya. Berarti masih akan panjang dong waktunya. Oh iya, itu yang saya bilang tadi, apa yang disebut kalau dalam pepatah lama itu, show to the people that you dig a little more gitu. Kamu tunjukkanlah ke dunia luar bahwa kamu tuh sedang menggali sekarang. Ini kan kita lagi menggali sumur nih, belum ketemu airnya nih. Ya kan, keburu udah capek, keburu kepanasan, nggak ada alasan, Anda digaji untuk itu. Tunjukkan kepada masyarakat bahwa Anda sekarang sedang menggali itu, dan kita juga melihat ada gundukan tanah di atas sana. Kan kita ngelihatnya dari gejala-gejala aja kan. Kita nggak di sana, kecuali kalau Pak Susno pasang masuk di dalam ya. Ya kan? Kita nggak kepanasan, kita nggak apa-apa, kita nggak kena air, tapi yang kita lihat kan berapa banyak tanah, berapa banyak batu yang keluar itu dan tanah itu kita raba. Sudah basah belum? Oh kan sudah basah. Bakal dapat air kan nih? Air. Jadi jadi itu yang harus ditunjukkan kepada kita bahwa kami sedang bekerja. Kemarin setelah mereka bilang ada 3 sprindik baru, oke. Tapi berikutnya apa lagi? Ya kan? Yang tadi beda beneficent itu gini loh, penyelidikan yang setutupnya, tapi penyidikan itu harus terbuka. Itu definisinya. Kalau enggak hukum berarti mencurigakan. Dan rakyat nggak mesti harus lulus fakultas hukum baru paham itu. Dia lebih wisdom. Makanya Gen Z sekarang buka chat GPT, dia tanya, bener nggak ini? Dijawab sama chat GPT, salah itu katanya juga. Beres itu katanya. Oke, ini pertanyaan untuk kedua narasumber. Terakhir, jika hari ini Presiden meminta Anda berdua menyusun 1 lembar rekomendasi darurat untuk membersihkan mafia hukum dan memutus rantai saling sandra antar lembaga-lembaga ini, apa poin nomor 1 yang wajib ditulis? Siapa dulu? Kalau saya, silakan. Buatlah independen jaksa sama polisi. Nah, jangan sampai sudah independen kayak pengadilan nggak gunakan keindependenan. Ketiga, dan jaksa, polisi, KPK buatlah independen. Nah, mungkin ada pertanyaan pada saya,
Apakah tidak independen jaksa sama polisi? Saya lempar lagi pertanyaan ini kepada publik, independen kah? Aku nggak tahu tapi. Iya. Segera Ada harus kemarin membuat itu lembaga independen. kita wawancara dari pendapat dari orang yang dapat mantan dari Komjak ya. Komjak. Nah, dia katakan Jaksa Agung tidak independen gitu ya. Saya bilang masa? Saya bilang independen gitu. Nah aku ditantang jawabnya. Pikir-pikir, oh iya juga. Karena apa? Ketidakindependenan seseorang ya. Manakala di jabatan itu orang itu bisa digeser dengan satu SK saja, dia nggak bisa independen, nggak bisa independen. Nah misalnya jaksa tinggi, apakah jaksa tinggi bisa independen? Enggak, karena dia bisa dipindahin oleh jaksa agung. Jaksa agung bisa independen nggak? Teorinya harus independen, tapi bisa nggak? Karena posisinya nggak bisa. Demikian juga dulu dibuat undang-undang KPK harus independen, karena KPK tidak bertanggung jawab pada siapapun juga selain kepada undang-undang. Ya, pada rakyat. Pada rakyat. Ya. Nah, jadi kalau kita mau bagus, kita buat semua ini independen. Satu, yang kedua kita bangunkan Mahkamah Agung atau jajaran kehakiman yang sudah independen harus independen. Independen siapa? Mahkamah mungkin ketua MA-nya mungkin independen, tetapi ketua PT-nya independen nggak? Kan bisa dipindah sama ketua Mahkamah Agung. Nah, buatlah aturan misalnya untuk memindahkan ketua pengadilan tinggi, ada aturan baku tidak bisa dengan SK daripada ini. Nah itulah, selama orang masih dipindah-pindahkan oleh orang, ya tidak independen ya. Ya, Pak Saud? Ya saya pikir saya harus nyambung sama Pak Susno tadi ya. Persoalan independensi ini adalah hal yang memang paling mengkhawatirkan di Indonesia. Sehingga orang itu nggak berani melaksanakan tugasnya, walaupun udah secara undang-undang udah disebutkan. Tetapi masih ada aja pengaruh-pengaruh kekuatan dari luar sehingga dia khawatir tentang masa depannya. Iya dong. Kalau saya jadi polisi mungkin suatu saat saya harus dapat bintang kan. Jadi artinya ketika dia khawatir dengan masa depannya karena nggak patuh sama pimpinannya, kan itu sering terjadi. Oh, sering sekali. Wah itu Pak Susno kan. Yang berani ngelawan kan di polisi cuma Pak Susno. Jadi rekomendasi Anda? Jadi maksud saya independensi itu betul diyakinkan bahwa semua penegak hukum melaksanakan fungsi-fungsinya dalam penindakan itu sehingga kemudian kita memastikan dia benar-benar transparan. Independen itu indikatornya kan gitu tadi, transparan. Dia akuntabel, bertanggung jawab semua prosesnya. Baru kemudian dia tidak konflik kepentingan karena teman, karena apa tadi teman atau apa tadi Pak? Kolega dan seterusnya, nepotisme, kemudian dia benar-benar fair. Nah, bagaimana meyakinkan ini kepada presiden untuk meyakinkan? Dia pasti lebih paham. Tapi day by day operation kan dia nggak bisa tangani itu gitu. Yang paling penting adalah kita semua harus menjabarkan diri kita sesuai dengan sumpah kita masing-masing. Karena semua undang-undang kan, mana ada yang jelek undang-undang itu. Mungkin tidak sempurna, iya. Tapi kemudian ketika independensi yang itu udah kebanggaannya KPK di masa lalu, yang saya bilang itu harus dikembalikan independensinya. Ya kita nggak peduli siapapun yang kemudian punya bukti yang cukup, ya kita bawa ke depan pengadilan. Yang artinya juga tidak kemudian membangun hukum dengan dendam, dengan marah, pokoknya matiin aja, nggak bisa begitu kan. Walaupun katakanlah dia melakukan sesuatu yang menyebalkan gitu. Undang-undang tidak mengatakan kita balas dendam seorang ya dengan dendam kayak begitu. Jadi artinya gini loh, ada banyak hal yang besar yang kita bisa rekomendasikan kepada Presiden. Tetap saja dia dengan apa yang ada sekarang ini jangan berubah. Tetapi kalau ditanya mana yang prioritas Pak Saud, Pak Presiden kembalikan Undang-Undang KPK. Kalau saya bilang itu, ini setengah persoalan bisa selesai loh. Karena dia bisa supervisinya lebih baik ya Pak ya? Iya. Pak Susno udah ngalamin waktu dia di Polda ya Pak ya? Baik. Polda. Kita sering di supervisi, ditanya, dia apa-apakan. Nggak peduli pangkatnya dia itu, kalau dia balik ke kepolisian dia hanya Kombes atau KBP. Tapi pada waktu itu dia bawa nama besar KPK. Mengapa KPK waktu itu nama besar? Karena dia independen. Oke. KPK tidak bisa dipanggil oleh siapapun waktu itu. Dipanggil artinya, sini kamu, datang ke kantor. Independensi penegak hukum disorot. KPK lama kembali diusulkan. Benarkah ini jalan keluar pemberantasan korupsi? Di penghujung perdebatan, narasumber melontarkan kritik tajam terhadap independensi penegakan hukum, serta mengusulkan penguatan kembali peran KPK.
Benarkah persoalan utamanya ada pada independensi lembaga atau justru pada pelaksanaan hukumnya? Simak argumentasi lengkapnya dan nilai sendiri berdasarkan fakta serta proses hukum yang berlaku. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.